Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan seleksi akademik PPG PGSD 2023. Ini kita dapat info bahwa tahun ini teman-teman akan diadakan seleksi akademik PPG lagi. Bagi teman-teman yang belum terakomodir pada tahun kemarin atau belum bisa ikut di PPG tahun 2022, teman-teman bisa mempersiapkan diri menghadapi seleksi akademik di 2023 ini. Semoga dengan program yang kita berikan ini nanti teman-teman bisa lolos di UPPPG, ya bisa lolos di seleksi akademiknya gitu atau pretestnya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti pembahasan program kita adalah diambil per indikatornya. Jadi kita akan bahas tuntas indikator-indikatornya dari indikator pertama sampai indikator 100. Nah, kita mulai dulu yang paling ringan dulu dari indikator 21 sampai 30. Selamat menikmati ya teman-teman. Dan semoga belajar kita nanti tembus gitu untuk PPG atau pretest PPG 2023 nanti. Oke, silakan simak baik-baik penjelasannya. Kita mulai dari yang pertama, hasil penelitian di sekolah menunjukkan kebanyakan siswa mengabaikan tugas sekolah atau procrastination ya, procrastination. Bagaimana upaya guru mengatasi hal tersebut? Kita lihat opsi pilihan gandanya. A. Menyiapkan tempat konsultasi bagi siswa, mengeksplorasi kebiasaan non-akademik siswa, mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa, mengkonsultasikan masalah siswa kepada orang tua, atau mengeksplorasi faktor-faktor yang memicu procrastinasi atau procrastination ya. Oke teman-teman, jadi teman-teman itu yang pertama kita harus paham dulu itu procrastination. Nah di situ ada kata-kata atau penjelasan singkatnya adalah mengabaikan tugas sekolah. Nah sebenarnya procrastination itu apa sih? Ya sebenarnya procrastination itu sebenarnya paling mudah, itu bahasa yang paling sederhana mudah dicerna adalah sering menunda-nunda pekerjaan. Jadi misalkan kalau ada siswa itu diberikan PR ya tidak segera dikerjakan, ditunda-tunda akhirnya tidak dikerjakan sama sekali. Nah seperti itu teman-teman. Jadi faktor utama dari procrastination adalah rasa malas ya, ketidakdisiplinan, itu intinya seperti itu. Maka dari opsi pilihan ganda A sampai E ini terapi yang bisa digunakan untuk mengatasi procrastination ya meningkatkan kedisiplinan ya dengan cara mengadakan atau mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa ini. Nah, kalau yang E mengeksplorasi faktor-faktor memicu procrastination itu tidak terlalu penting. Yang penting anak itu sembuh dari kemalasan atau procrastination itu. Jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Oke, berikutnya, salah satu sikap sederhana yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi bidang budaya. Saya tekankan lagi di situ teman-teman harus baca baik-baik tentang bidangnya bidang apa dulu. Di sini adalah bidang budaya. Langsung saja kita analisa dari opsi A sampai E-nya. Yang A, sikap kolaboratif dengan memanfaatkan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, swasta, itu ya. Itu dalam negeri maupun luar negeri. Ini fokusnya apa? Fokusnya adalah di pengembangan IT atau informasi komunikasi. Jadi ini bukan bidang budaya tapi bidang IT, gitu ya, informasi komunikasi. Yang B, sikap kemandirian dalam mengembangkan potensi dalam negeri. Nah, potensi dalam negeri ini erat hubungannya biasanya dengan faktor ekonomi. Ya, jadi ini adalah bidang ekonomi. Yang C, sikap terbuka dengan memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional membantu keterlibatan dalam persaingan global. Di situ ada diksi persaingan global, jadi ada unsur ekonominya. Kemudian di situ ada kerjasama antar negara atau kerjasama internasional, berarti urusannya dengan politik. Maka ini politik dan ekonomi. Yang D, sikap mencintai produk dalam negeri yang memicu tumbuhnya berbagai produk lokal. Nah, yang unik di setiap warga wilayah tanah air. Nah, ini tentang mencintai produk dalam negeri. Ini urusannya dengan ekonomi juga. Nah, jadi yang E itu terbudaya berarti ya. Sikap terbuka menghadapi masuknya budaya asing, jelas kelihatan budayanya. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Berikutnya, berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang guru, bahwa selama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus menyesuaikan tuntutan perkembangan iptek masyarakat dan kebutuhan peserta didik. Nah, berikut ini adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanaan pembelajaran menghadapi pembelajaran abad 21.
Kita lihat opsi pilihan gandanya menggunakan program aplikasi untuk mengelola nilai peserta didik, menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOT, menganalisis kekuatan dan kelemahan suatu model pembelajaran, menjadi tenaga ahli di bidang TIK untuk kepentingan pembelajaran, menerapkan aplikasi untuk menyusun program semester. Oke, jadi sebelum kita jawab seperti ini, kita harus tahu dulu ada 5 tupoksi guru yang sudah disesuaikan dengan keterampilan abad 21 gitu ya. Menurut undang-undang. Jadi pertama, tupoksi guru itu merancang, mengembangkan pengalaman belajar dan penilaian secara manual. Jadi merancang pembelajaran, merancang penilaian itu manual digital. Supaya apa? Supaya peserta didik ini terdorong untuk memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, High Order Thinking Skill. Nah, caranya bagaimana? Mengintegrasikan berbagai alat dan sumber belajar yang relevan, gitu ya. Baik manual, digital harus kombinasi, gitu ya. Yang kedua, itu memfasilitasi, menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik sesuai kecakapan yang diperlukan, yaitu 4C. Critical thinking, creative, communication, collaboration. Ya, intinya dalam melaksanakan pembelajaran itu guru atau pendidik itu harus bisa memfasilitasi, menginspirasi belajar, melatih kreativitas dan lain-lain gitu ya. Yang ketiga adalah melakukan perancangan dan penyediaan alat evaluasi yang variasi sesuai tuntutan. Ya. Bervariasi itu artinya ya penggunaan IT bisa dimasukkan di situ gitu ya. Nah, kemudian menyesuaikan penilaian yang cocok dengan KD-nya. Akan menjadi model cara belajar bekerja antara lain dengan menunjukkan kemahiran dalam sistem teknologi, mentransfer pengetahuan ke teknologi ke situasi baru, berkolaborasi dengan peserta didik dan seterusnya. Jadi ada semangat dari guru dalam memiliki kemahiran dalam bidang teknologi supaya apa? Menjadi role model bagi teman-teman sekantornya, bagi siswanya dan lain-lain. Yang terakhir adalah ikut berpartisipasi dalam pengembangan kepemimpinan profesional. Itu ada 5 itu tentang penyesuaian keterampilan guru, tupoksi guru, pembelajaran abad 21. Jadi kalau seperti ini kita bisa jawab yang paling relevan adalah yang B. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan HOTS. Tadi kita sudah bahas ya dari opsi 1 sampai 2. Tadi ya yang 1, 2 itu yang paling penting adalah tentang bagaimana menyelenggarakan pembelajaran, perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran itu yang berbasis HOTS atau meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi. Kalau A itu menggunakan program aplikasi untuk mengolah nilai, itu manfaatnya untuk siswa apa? Hanya pengolahan nilai. Ya. Ada yang juga yang menjawab D, menjadi tenaga ahli di bidang TIK untuk kepentingan pembelajaran. Itu tidak perlu ahli, tapi memang harus belajar ya, sedikit demi sedikit ya. Oke. Berikutnya 2 orang yang menimba air dengan cara berbeda. Amir menggunakan tali tanpa katrol, Ahmad menggunakan tali dan katrol. Nah, jika diketahui ember yang digunakan Amir itu sama, embernya sama, beratnya sama, kedalamannya sama, artinya kita hanya mengukur tentang gaya usaha, gitu ya. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Nah, bagaimana kita membandingkan itu sebelum kita baca tadi pilihan gandanya, kita harus tahu dulu ini sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu ya. Jadi yang pertama ini dengan katrol, yang kedua dengan tarik langsung atau tanpa katrol. Nah, pada katrol itu berlaku keuntungan mekaniknya 1. Karena gaya ke atasnya, keuntungan mekanik itu rumusnya F dibagi V. F itu gaya tariknya, V itu bebannya gitu ya. Nah, karena keuntungan mekaniknya 1, otomatis gayanya kan pasti sama dengan usahanya. Ya. Nah, sementara yang ditarik langsung itu gayanya itu ya sama dengan bebannya, maka F sama dengan W, atau bisa disimpulkan bahwa keuntungan mekaniknya juga sama, yaitu 1 karena F sama dengan W. Kalau kita rumuskan di K sama dengan F per W kan karena F dan W sama kan pasti 1. Jadi dua-duanya ini memiliki keuntungan mekanik sama, gayanya sama, kemudian usahanya juga sama. Nah, perbedaannya apa? Di gaya arah gayanya saja. Kalau kita menarik langsung itu kan biasanya ke bawah dan itu kita juga terpengaruh oleh gaya gravitasi itu sendiri. Kalau di atas kan enak gitu. Meskipun bebannya sama. Nah, kita lihat ya berarti jawabannya ya.
Kalau A kita lihat, Ahmad dan Amir memiliki gaya berbeda, jelas salah. Harusnya sama. B, keuntungan mekanik Ahmad sama dengan Amir. Ya betul, ini benar. Keuntungan mekanik Ahmad lebih besar dari Amir, salah. Gaya yang digunakan lebih besar, salah. Keuntungan mekanik Ahmad lebih kecil, dan tidak salah. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi B ini. Guru akan melakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan tahapan penelitian menurut Kemis dan McTaggart. Berdasarkan tahapan tersebut, maka guru akan melakukan pengamatan yang mana ini? McTaggart. Setelah melakukan pengamatannya, posisi apa? Apakah sebelum pelaksanaan tindakan, sesudah tahapan refleksi, setelah dilakukan perencanaan, bersamaan dengan tindakan penelitian, atau setelah pelaksanaan tindakan? Ya, coba kita lihat diagram dari Kemis McTaggart. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kegiatan perencanaan dulu, kemudian baru pelaksanaan, kemudian baru diamati atau pengamatan, kemudian baru refleksi. Urutannya seperti itu. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Setelah refleksi kembali lagi ke siklus kedua. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Seperti itu terus. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau tadi yang ditanyakan setelah pengamatan, maka jawabannya kegiatan pengamatan dilaksanakan kapan ya? Setelah pelaksanaan. Nah, jawaban yang paling tepat berarti yang setelah pelaksanaan tindakan. Gitu ya, teman-teman ya. Bu Siti mengajar di kelas 4 sekolah dasar. Dia menghadapi permasalahan minat membaca siswanya yang rendah. Ketika ditugaskan membaca, siswa tidak begitu antusias dan siswa lebih tertarik melakukan aktivitas lain. Nah, berdasarkan masalah tersebut, tindakan yang kurang berkaitan dengan meningkatkan minat baca. Ini ada kata-kata kurang, teman-teman. Ini teman-teman harus garis bawahi, ini kurang ya. Kita lihat opsi A, meningkatkan minat baca dengan menggunakan buku cerita bergambar. Ya, ini ya jelas benar karena siswa itu anak-anak SD terutama itu lebih suka membaca buku bergambar, semacam komik. Gitu ya. Jadi benar ini ya. Siswa ditugaskan mengunjungi perpustakaan, memilih buku dan seterusnya. Itu jelas juga meningkatkan minat. Meningkatkan minat baca dengan menjelaskan pentingnya membaca ini ya tidak terlalu penting, ini tidak terlalu relevan. Menyediakan pojok baca ini jelas bagus, ini pasti meningkatkan. Meningkatkan minat baca melalui penugasan baca 15 menit ini juga pembiasaan, benar. Maka jawaban yang paling tepat opsi C. Yang kurang itu berarti yang opsi C. Bu Yuni mempunyai rumah makan yang sangat laris, mempunyai beberapa cabang. Ia selalu menyetok beras supaya tidak kehabisan. Nah, kebutuhan beras setiap minggunya sekitar 245 kg. Jika saat ini Bu Yuni mempunyai 150 kg, menginginkan stok beras cukup untuk 50 hari, maka dia perlu membeli beras tambahan sebanyak berapa? Oke, kita akan bahas ini ya. Ini sebenarnya sederhana sih. Soalnya ini teman-teman. Jadi pertama kita buat perbandingan dulu antara stok dengan waktu habisnya. Jadi stok dan persediaan atau stok dengan waktu habisnya. Pertama itu kan 245, dilihat sebelah kiri 245, itu akan habisnya 1 minggu atau 7 hari. Nah, kita akan fokus untuk menghitung yang 50 hari berapa dulu. 50 hari sebelah kanan bawah, lihat teman-teman, 50 hari. Kemudian kita akan menghitung persediaan untuk 50 hari itu kira-kira berapa dulu. Kita hitung dulu ya, kita kasih simbol X di situ. Oke, kita hitung 245 per X sama dengan 7/50 kan itu. Sesuai dengan tabelnya, karena itu perbandingan senilai kan gitu. Kalikan silang teman-teman. Jadi mencari X itu silangannya dengan angka 7 ya kan. X itu silangannya dengan angka 7. 50 silangannya dengan 245. Maka mencari X silangannya selalu di bawah. Seperti ini teman-teman. 245 kali 50. Nah silangannya X 7 tadi taruh di bawah seperti ini. Nah pastikan bahwa 245 atau 50-nya pasti bisa dibagi 7 ya. 245 kalau kita bagi 7 ketemunya 35 kan. Jadi tinggal dikalikan 50 jawabannya 1750. Itu berarti persediaan dibutuhkan untuk 50 hari itu 1750. Padahal di situ punya stok 50. 150 maka kita ya tinggal kurangi aja. 1750 dikurangi 150 berarti harus membeli lagi 1600 kg. Jadi jawabannya adalah 1600 kg.
Setelah ditemukan kerangka manusia di situs Kumiter, Mojokerto, Jawa Timur, kemudian akan dilakukan analisis DNA untuk mengetahui bahwa kerangka manusia itu apakah manusia yang hidup pada era Majapahit atau sesudahnya. Dalam metodologi penelitian, maka pernyataan tersebut merupakan tahap apa? Apakah penulisan sumber, interpretasi, pengumpulan data, pengumpulan sumber, atau kritik sumber? Oke, teman-teman. Kita akan bahas tentang metodologi dari penelitian sejarah gitu ya. Jadi penelitian sejarah itu metodologinya terdiri dari 4 yang utama gitu ya. Pertama adalah heuristik, itu pengumpulan sumber teman-teman. Jadi ketika mengumpulkan sumber, dapat sumber itu dikumpulkan, itu tahapan awalnya. Kemudian setelah sumber itu dikumpulkan, kemudian langkah kedua adalah tahap verifikasi. Atau sebenarnya paling mudahnya itu adalah validasi sumber. Benar nggak ini sumbernya? Asli apa tidak? Kredibel apa tidak? Maka di situ ada dua macam kritik sumber atau verifikasi sumber. Ada kritik eksternal, ada kritik internal. Kalau kritik eksternal itu terhadap keaslian sumber. Ini bahannya benar enggak, sumbernya benar enggak, asli atau tidak. Kemudian dikasih waktu penanggalan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kritik internal, yaitu kritik terhadap kredibilitas dengan menguji sumber, baik benda, tulisan atau lisan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah tahap ketiga setelah sumber itu dikumpulkan atau pengumpulan sumber, kemudian divalidasi, kemudian baru diinterpretasi. Tahapan interpretasi ini menganalisis, kemudian membandingkan fakta-fakta yang ditemukan, sumber-sumber yang ditemukan itu dianalisis. Ya, sehingga nanti fakta-faktanya ada saling keterkaitan, adanya kesatuan yang logis atau masuk akal gitu ya. Kemudian baru setelah itu tahap terakhirnya adalah historiografi. Ini proses penulisan sejarah. Ya, setelah dianalisis, kemudian dibanding-bandingkan, kemudian disimpulkan, dinilai. Apa yang ditemukan dinilai, diseleksi, kemudian dikritis. Itu tahap historiografi, tahap terakhir dari penulisan sejarah gitu ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, ini soal ini selalu keluar. Jadi, teman-teman harus paham sekali 4 dari metode penelitian dari sejarah ini gitu ya. Nah, kembali ke soal. Jadi ini setelah ditemukan kerangka manusia berarti pengumpulan sumber sudah dapat. Jadi otomatis itu bukan heuristik ya. Kemudian di situ tahap kritiknya tidak dijelaskan secara detail, tapi yang dijelaskan adalah ini. Analisis DNA. Jadi kegiatan menganalisis apakah benar ini masuk di era Majapahit atau sesudahnya. Nah, tahap analisis ini kita sudah menjelaskan tadi ya, tahap ketika menganalisis, membandingkan antara fakta dengan fakta itu tahapannya namanya interpretasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Oke, nomor berikutnya, berbagai pelatihan guru menjadi tambahan ilmu dalam mengembangkan profesi. Namun ada kalanya seorang guru tidak dapat menjalankan pada kondisi tertentu. Nah, sikap Anda sebagai guru adalah, oke, kita garis bawah dulu. Yang pertama ini kita bahas tentang ini, tambahan ilmu dan pengembangan profesi gitu ya. Kemudian yang kedua kata kuncinya adalah tidak dapat menjalankan pada kondisi tertentu. Nah, sikap Anda sebagai guru apa? Kita langsung analisa saja ya. Yang A, berinisiatif mengikuti pelatihan berikutnya. Ini jelas yes. Karena tidak mengesampingkan tambahan ilmu dan pengembangan profesi, dan di sisi lain tidak dapat menjalankan pada kondisi tertentu. Maka jawaban A ini bagus ya. Jawaban B, membiarkan waktu kegiatan pelatihan lewat, ini jelas tidak mungkin. Yang C, menyesal tidak bisa ikut kegiatan pelatihan, ini kurang relevan gitu ya. Karena kata menyesal saja kan tidak melakukan apa-apa gitu ya. Yang D, tetap semangat dalam tugas pembelajaran ini tentu saja, tapi hubungannya dengan tambahan ilmu dalam pengembangan profesi tadi bagaimana? Kan belum ada hubungan. Ya. Menunggu kebijakan dari kepala sekolah ini juga jelas, ya. Tidak match, ya, tidak terhubung dengan tambahan ilmu dan pengembangan profesi. Maka otomatis jawaban paling tepat adalah opsi A. Globalisasi merupakan proses mendunia yang menghilangkan batas-batas negara dan setiap manusia memiliki tanggung jawab yang sama sebagai warga negara global. Nah, permasalahan yang menjadi tanggung jawab warga negara global itu apa? Disajikan 5 ini seperti ini teman-teman.
komunisme, pemusnahan biodiversitas, lengsernya pemimpin negara yang warganya mengungsi ke negara lain, liberalisme, kemiskinan, dan lain-lain gitu ya. Dari paparan di atas yang menjadi tanggung jawab warga negara global. Nah, kita sudah pernah sering membahas ya, tantangan warga negara global itu dirasakan oleh seluruh warga di dunia, tidak hanya beberapa tempat. Contoh, komunisme. Komunisme itu bukan tantangan warga negara global karena di Cina dan Rusia itu masih menganut Korea Utara itu masih menganut komunisme. Jadi mereka bukan penentang ya, bukan penentang dari paham komunisme ini. Jadi otomatis nomor satu bukan. Kalau pemusnahan biodiversitas itu pasti semua melakukan karena apalagi bumi sekarang ini ya yang menjadi tempat hidup warga negara global keseluruhan dunia itu tumbuhan, hutan itu sudah mengalami kepunahan termasuk flora faunanya gitu ya. Maka pemusnahan biodiversitas itu menjadi tanggung jawab warga negara global untuk segera diatasi. Lengsernya pemimpin negara yang warganya mengungsi ke negara lain, contohnya di Myanmar, itu hanya di beberapa tempat saja, jadi itu bukan tanggung jawab warga negara global. Liberalisme itu di Amerika, bahkan liberalisme itu bukan ancaman warga secara keseluruhan, hanya beberapa bagian. Contohnya di Indonesia itu harus membatasi liberalisme. Kemiskinan itu hampir di seluruh belahan dunia ada faktor kemiskinannya. Tidak mungkin dalam suatu negara itu, di seluruh dunia itu tidak ada warga miskinnya. Selama ada orang kaya pasti ada yang miskin. Jadi 1 dan 5 ini pasti adalah 2 dan 5 ini ya pasti menjadi tanggung jawab warga negara global. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Guru diwajibkan mempunyai kemampuan memahami perasaan siswanya, bukan merasakan seperti yang dialami siswa. Jadi status dari guru itu adalah memahami perasaan siswanya, tidak ikut-ikutan terlibat di dalamnya gitu ya. Oke, kompetensi ini menjadi aspek utama dalam membangun kepedulian guru terhadap siswanya. Hal yang menjadi dasar konseptual pentingnya memahami perasaan siswa adalah apa? Kita lihat opsi A, guru dapat memberikan harapan realistis pada siswa. Ya tentu tidak ya. Yang B, guru dapat menjalin relasi yang harmonis dengan siswa. Ini bagus sekali jawaban B ini. Kita kasih centang dulu. Guru dapat mendorong keberminatan siswanya. Kita tidak menemukan di situ hubungan antara keberminatan siswa dengan perasaan siswa gitu ya. Jadi kurang match gitu ya. Guru dapat menjadi guru yang menyenangkan bagi siswa. Nah, menyenangkan di sini kurang match juga dengan memahami perasaan siswa. Jadi pemahaman perasaan siswa itu sangat berpengaruh terhadap hubungan atau harmonisasi hubungan relasi dengan siswa. Jadi paling tepat memang yang opsi B, teman-teman. Nanti teman-teman akan diberikan soal panjang ini teman-teman. Nanti satu komputer mungkin kurang gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada soal seperti ini teman-teman langsung saja baca saja ke soalnya. Maka langkah pembelajaran konstruktivisme yang tepat adalah titik-titik gitu ya. Jadi teman-teman diminta untuk menganalisa konstruktivisme itu seperti apa. Kita tetap si pilihan gandanya. Jadi teman-teman bisa baca sendiri ya untuk narasi soalnya gitu ya. Nah, saya akan bacakan pilihan gandanya dulu, nanti mana yang termasuk konstruktivisme, mana yang bukan gitu ya. Yang pertama meminta siswa menghafalkan strategi penjumlahan pengurangan pilihan bulat. Ini kata kuncinya menghafalkan. Yang kedua melatih kelancaran kemampuan berhitung, berarti berhitung kata kuncinya. Yang C, guru langsung menuliskan kalimat, langsung menuliskan itu teman-teman kasih tanda gitu ya. Memberikan soal cerita, memberikan kata kunci berbeda, ini juga dikasih tanda. Melakukan pembelajaran role playing atau bermain peran untuk memahami makna memberi dan diberi. Oke, jadi untuk membahas soal ini teman-teman harus paham dulu ya. Padahal ini sudah kelihatan jawabannya tanpa membaca narasi soal yang ada di atas gitu ya. Kita akan pelajari dulu konstruktivisme gitu ya. Jadi apa sebenarnya pembelajaran konstruktivisme? Konstruktivisme itu sebenarnya kita mengajar dengan menjadikan anak itu mengembangkan sendiri, menemukan sendiri, membangun pengetahuannya sendiri, atau sistem berpikirnya sendiri, atau bahasa lainnya otonom gitu ya. Ya, jadi siswa itu
paham pengetahuan bukan karena guru mengajarkan, tapi guru memfasilitasi siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri, gitu ya teman-teman. Itu kata kuncinya di situ. Kemudian ciri-cirinya apa? Pembelajaran yang mengedepankan konstruktivisme. Yang pertama adanya kegiatan belajar aktif, berarah, bahkan lebih gitu ya. Maksudnya tidak hanya guru mengajarkan ke siswa, itu kan namanya satu arah. Tapi juga ada interaksi guru ke siswa, siswa guru, siswa ke siswa. Jadi ada tiga seperti itu. Yang kedua adanya otentivitas ya dan situasional gitu ya. Otentik itu yang dipelajari itu dunia nyata gitu ya. Tidak hanya sekedar abstraksi teori tapi juga ada unsur dunia nyatanya di situ. Menarik dan menantang gitu ya. Mengaitkan pengetahuan lama dengan informasi baru ini dalam tahapan membangun pengetahuan. Jadi siswa itu pengetahuan lamanya sudah punya. Jadi guru itu harus mampu memfasilitasi bagaimana dalam mengajarkan pengetahuan baru dengan modal pengetahuan lama gitu ya. Yang kelima itu merefleksikan pengetahuan. Jadi ada 5 ciri ini. Ya teman-teman ya. Saya ulangi lagi kata kuncinya apa tadi? Jadi cari di pilihan ganda ini yang siswanya aktif. Ada tiga arah. Jadi, siswa ke guru, guru ke siswa, dan siswa ke siswa. Itu yang paling pertama itu. Penting itu ya teman-teman. Oke, kita lihat ya, opsi A. Meminta siswa menghafalkan. Meminta siswa menghafalkan. Itu berarti kan guru menyuruh siswa. Artinya hanya satu arah. Yang dominan siapa? Guru. Jadi ini pasti bukan konstruktivisme. Ya. Yang B, melatih kelancaran kemampuan berhitung. Ada nggak interaksi antar siswanya di situ? Tidak ada. Maka itu juga pasti itu bukan hal yang cocok, bukan merupakan ciri-ciri dari konstruktivisme. Yang C, guru langsung menuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut sehingga siswa tinggal menghitungnya. Apalagi ini juga satu arah ya, pembelajaran satu arah, dominasi guru gitu ya. Sudah tidak zamannya seperti ini ya teman-teman ya. Yang D, memberikan soal cerita dan memberikan kata kunci ini yang aktif siapa? Ya gurunya lagi ya, jadi bukan pasti ya. Melakukan pembelajaran role playing atau bermain peran. Adakah interaksi antara guru dengan siswa? Ada. Perintah, ada jadi guru mengarahkan bagaimana strategi pembelajaran role playing, kemudian ada interaksi siswa dengan guru, ada interaksi siswa dengan siswa. Gitu, sehingga nanti siswa itu tujuan akhirnya apa? Membangun pengetahuannya sendiri, memahami makna memberi dan diberi. Ini contoh pada narasi soalnya gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat otomatis yang E. Temuan penelitian tindakan kelas dapat dimanfaatkan oleh guru lain untuk perbaikan proses pembelajaran. Cara di bawah ini yang dapat dilakukan agar hasil penelitian dapat digunakan dalam skala luas. Oke, ini materi ini terkait dengan yang namanya diseminasi PTK gitu ya. Sebelum kita bahas A sampai E, teman-teman harus paham dulu diseminasi PTK atau laporan penelitian gitu ya. Jadi ada dua macam diseminasi ya. Yang pertama diseminasi pada jurnal ilmiah. Nah, ini dilakukan dengan cara menyunting laporan PTK menjadi artikel ilmiah, dimasukkan ke jurnal, dibaca dalam skala luas gitu ya. Maka itu disebut sebagai diseminasi dalam skala luas. Itu namanya jurnal ilmiah. Yang kedua, diseminasi dalam lingkup tertentu. Nah, bagaimana lingkup tertentu itu seperti apa? Pada forum-forum ilmiah. Contohnya mempresentasikan laporan hasil PTK di forum ilmiah, KKG, MGMP, atau seminar. Jadi teman-teman. Maka kita bisa jawab, kalau di sini ada kata kunci skala luas, maka otomatis yang menjadi jawabannya adalah artikel di jurnal ilmiah. Gitu ya. Kenapa bukan MGMP? MGMP itu di lingkup tertentu saja. Jadi di forum ilmiah saja, bukan di skala luas gitu ya.
Indikator ketercapaian kompetensi, yakni peserta didik dapat menyajikan keterkaitan antara karakteristik ruang terhadap aktivitas ekonomi. Instrumen penilaian untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut. Oke, kalau soal-soal seperti ini saya kira teman-teman sudah paham sekali ya. Nah, ini kata kuncinya ini teman-teman. Menyajikan, kata kerja operasionalnya adalah menyajikan. Kalau menyajikan otomatis yang dinilai adalah keterampilan, gitu ya. Nah, kita lihat opsi pilihan gandanya, kita anulir dulu yang bukan keterampilan berarti ya. Tes lisan itu kan teman-teman tahu ya, tes lisan, tes tulis, penugasan itu karakteristik dari pengetahuan, gitu ya, pengetahuan. Rubrik penilaian laporan, nah penilaian laporan itu masuk di penilaian keterampilan, gitu ya. Tes tertulis ini masuk di pengetahuan, uraian ini juga tertulis ya, otomatis ini di pengetahuan. Rubrik penilaian kerja kelompok ini juga keterampilan. Jadi ada dua, pilih mana B dan E. Teman-teman, kemarin kita juga sudah bahas ya. Jadi penilaian keterampilan itu menilai banyak hal. Yang pertama contohnya adalah presentasi dari siswa atau kelompok siswa gitu ya. Yang kedua bisa penyajian dalam bentuk karya. Yang ketiga bisa dalam bentuk produk gitu ya. Jadi macam-macam ya. Nah, rubrik penilaian laporan itu bagian dari keterampilan karya. Kalau rubrik penilaian kerja kelompok itu keterampilan proses. Jadi ya teman-teman nih, penyajian bentuk presentasi, bentuk karya atau produk, juga laporan hasil pengamatan. Gitu ya. Itu contoh dari kegiatan menyajikan. Kalau yang E tadi adalah keterampilan proses, maka jawaban yang tepat adalah opsi B. Gitu. Oke, nanti teman-teman akan disajikan. Wah, soalnya banyak sekali ya. Ini kita baca, ini terpaksa kita baca ya. Butaat guru kelas SD kelas 3 ya. Butaat guru kelas SD kelas 3. Kayak enak sekali soalnya bacanya. Akan merancang pembelajaran dengan indikator mengidentifikasi kosakata tentang pertumbuhan perkembangan manusia. Mengidentifikasi kosakata tentang pertumbuhan perkembangan manusia. Langkah kegiatan inti pembelajaran yang dapat dirumuskan Butaat itu ada 1 sampai 6. Kita langsung baca soalnya aja ya. Langkah pembelajaran di atas yang menerapkan 4C HOTS. Oke, sebelum kita jawab itu, sebelum kita analisa 1 sampai 6-nya, kita harus paham dulu 4C dan HOTS. Sejak dari PPPK ya, kita sudah memahami tentang pembelajaran 4C dan HOTS. 4C itu ada critical thinking, creative thinking, kolaborasi, dan komunikasi. Berpikir kritis, berpikir kreatif, dan kerjasama serta komunikasi. Mana yang nanti di situ ada unsur ininya. Kemudian HOTS, High Order Thinking Skill, atau bahasa lainnya adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang namanya HOTS itu biasanya masuk dalam ranah C4 sampai C6, C4, C5, C6. C4 itu kegiatan menganalisis. Nah, kata kuncinya bisa analisis, merinci, menelaah, memeriksa, mengurai, mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi ini bisa C2 juga, bisa C4. Gitu ya, teman-teman. Jadi harus bisa membedakan ini ya. Kapan mengidentifikasi itu masuk C2, kapan mengidentifikasi masuk C4. Oke. Yang berikutnya C5 itu membandingkan, membedakan, menyimpulkan. Itu masuknya C5. Atau bahasa kerennya pada taksonomi Bloom ya, yang versi Anderson Cadwell itu C5 itu masuknya di evaluasi gitu ya, evaluasi. Kemudian C6 itu creating atau mencipta. Mencipta itu ya bisa mencipta, membuat, mengkonstruksi, dan lain-lain. Tipikalnya ya serupa itu. Dengan C4, C5, C6 itu yang namanya HOTS. Kita akan analisa satu persatu dari 1 sampai 6. Siswa menandai, menandai tentang pertumbuhan perkembangan dalam teks bacaan, mencari makna. Itu nanti berarti ujungnya menandai itu masuknya di memeriksa, mencari ya artinya nanti menemukan akhirnya.
Nah, memeriksa dan menemukan itu masuk di C4 semua kan. Memeriksa, menganalisis, menguraikan, mengurai. Itu masuknya di C4. Atau kegiatan menelaah, itu juga C4 gitu ya. Jadi menandai, mencari itu setara dengan menganalisis, memeriksa, menelaah, mengidentifikasi, menemukan. Oke. Yang kedua, siswa membaca. Yang membaca secara individu, secara kelompok. Ini ada kelompoknya juga. Kelompok tadi masuknya di 4T ya, kolaborasi. Kemudian menandai, ini memeriksa, termasuk memeriksa ini berarti masuknya di C4. Jadi ini kolaborasi dan memeriksa C4. Menyimak penjelasan guru, nih kegiatan menyimak itu masuknya C1, C2. C1, C2. Jadi kegiatan C1-nya itu ya kegiatan menyimak, telah menulis, kemudian memahami, itu maksudnya kan di C1, C2. Menyebutkan kosakata, menyebutkan itu maksudnya C1. Paling tinggi di C2 lah gitu ya. Kalau paham berarti C2. Memahami, nah ini memahami ini masuk C2. Membuat kalimat, nah ini kegiatan membuat kalimat. Menggunakan kosakata yang berkaitan dengannya. Ini membuat kalimat menggunakan kosakata berkaitan dengan pertumbuhan perkembangan, ini berarti mencipta, mengkriting ya. Membuat C6. Jadi kita bisa langsung ketemu ya. Mana yang termasuk penerapan PACE berarti nomor 1, nomor 2, nomor 6. Maka jawaban yang paling tepat opsi A. Jika kita ingin mengajar di kelas 3 dengan KD memahami pecahan sebagai bagian dari keseluruhan, maka benda konkret yang dapat kita gunakan. Dari A sampai A, bola pingpong warna putih. Terus diapakan? Dipotong gitu ya. Kelihatannya tidak pas gitu ya. Kelereng sejenis, kelereng kira-kira bisa ditugel, bisa dipotong, tidak mungkin gitu ya. Manik-manik warna-warni. Kalau manik-manik warna-warni itu biasanya bukan digunakan untuk pecahan, tapi biasanya untuk operasi bilangan bulat. Papan berpaku itu biasanya tidak digunakan untuk menjelaskan pecahan, tapi digunakan untuk menjelaskan bangun-bangun datar gitu ya teman-teman. Kertas lipat origami, nah ini kertas lipat origami ini biasanya dipakai untuk menjelaskan pecahan gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau kertas origami dibagi 4 maka masing-masing dapat 1/4 gitu ya. Kalau dibagi 3 masing-masing dapat 1/3. Kalau dilipat menjadi 8 bagian masing-masing dapat 1/8 gitu ya. Jadi mencerminkan bagian dari keseluruhan. Jadi jawaban yang paling tepat opsi E gitu ya. Hari ini guru kelas 2 semester 1 akan membelajarkan tema 1 hidup rukun. Subtema 2 hidup rukun di sekolah akan mengukur lebih mendalam alasan siswa melakukan tindakan tertentu ketika bergaul dengan temannya. Oke, instrumen asesmen proses yang sesuai dengan indikator sikap adalah titik-titik. Tes tulis, pedoman wawancara, observasi, dokumentasi, atau teknis. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada macam-macam gitu ya. Oke, kita lihat saja dulu. Ini berarti kita bahasanya yang ini. Bergaul dengan temannya. Tindakan bergaul dengan temannya ini berarti yang diuji adalah sikap gitu ya. Sikap. Kita lihat opsi A. Tes tulis bentuk objektif pilihan ganda. Tes tulis itu masuk pengetahuan, pedoman wawancara itu sikap, observasi sikap, dokumentasi proses, teknik lisan itu pengetahuan. Nah, jadi jawabannya kalau tidak B ya A. Meskipun di situ asesmen proses ya. Yang ditanyakan asesmen proses, tapi asesmen proses adalah hal sikap. Jadi dokumentasi saja tidak cukup gitu ya. Nah, di situ ada kata-kata alasan. Jadi mengukur lebih mendalam alasan siswa. Nah, kalau observasi tidak bisa untuk mengemukakan alasan. Jadi dokumentasi juga misalkan dimasukkan dalam tes sikap juga tidak bisa untuk menjelaskan atau mengukur lebih mendalam alasan siswa. Maka jawaban yang paling tepat opsi B, pedoman wawancara. Ketika wawancara bisa digali alasan-alasan siswa lebih mendalam.
Jawaban yang paling tepat berarti opsi B. Kemudian teman-teman akan disajikan puisi, ya judulnya Sayang Keluarga. Keluarga sebagai pelindungku, aku sangat sayang ibuku, aku sayang ayahku, aku juga sayang adik-adikku. Merekalah keluargaku, milikku seutuhnya, jangan sangat bahagia bisa memilikinya, selalu ada dalam suka dan duka. Kami selalu saling melengkapi, jangan pisahkan kami Tuhan. Nah, ini suasana yang terkandung dalam puisi di atas adalah bahagia, menyayangi, melengkapi, memiliki, mengharapnya. Jadi fokusnya teman-teman kalau melihat suasana itu apa dengan siapa puisi ini ditujukan, gitu ya. Kalau teman-teman lihat puisi ini tidak ditujukan kepada orang lain, tapi ini teman-teman. Jangan pisahkan kami Tuhan. Jadi dia sedang berbicara dengan Tuhannya. Ini ada unsur doanya di situ. Jangan pisahkan kami. Maka suasana yang terkandung ya prosesi mengharap ini ya. Terdapat KD atau tujuan pembelajaran kelas 6 menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dengan usulan sumber alternatif energi. Berdasarkan KD tersebut, kegiatan yang tepat dilakukan supaya peserta didik dapat mencapai KD. Oke, KD-nya adalah menyajikan. Ini berarti maksudnya keterampilan gitu ya. Karya, berarti keterampilan karya. Ada hubungannya dengan sumber alternatif. Ada hubungannya dengan penghematan energi. Ya. Kita lihat ya, opsi A. Melakukan pameran replika alat-alat listrik. Kalau hanya replika alat-alat listrik, itu sudah bisa menghubungkannya dengan penghematan energi dan alternatif energi listrik apa tidak? Pasti bukan, itu ya, bukan. Membuat video yang menjelaskan perbedaan rangkaian listrik. Nah, mengetahui perbedaan rangkaian listrik saja, apakah ada hubungannya dengan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik? Ini juga kurang tepat. Ya. Membuat poster ajakan hemat listrik. Membuat poster itu juga keterampilan. Ini penghematan energi. Oh, oke, masuk, kita kasih centang dulu gitu ya. Membuat karya berupa rangkaian listrik. Membuat karya berupa rangkaian listrik itu ada hubungannya dengan hemat listrik enggak? Yes, tentu saja karena siswa kalau membuat rangkaian listrik itu sudah tahu pasti ini rangkaian listrik seri paralel mana yang lebih hemat. Kemudian di situ ada unsur alternatif energi listrik juga gitu ya. Rangkaian listrik tersebut bisa juga dipakai sebagai sumber alternatif energi listrik gitu ya. Membuat rangkaian listrik sederhana. Melaporkan hasil, ini juga kasih centang dulu ya. Melaporkan hasil percobaan isolator listrik. Nah, percobaan hasil isolator listrik. Isolator itu menghambat listrik. Ada hubungannya dengan penghematan energi? Bukan juga. Sumber alternatif energi listrik? Juga bukan. Gitu ya. Jadi kita centang aja, kita kasih silang aja. Maka jawaban kalau tidak C, ya D. Teman-teman boleh bebas ya, pilih C atau D. Kalau saya ini yang cenderung dua-duanya, baik penghematan energi listrik maupun usulan sumber alternatif energi listrik, yang paling tepat adalah opsi D, gitu ya, teman-teman. Membuat karya berupa rangkaian listrik, gitu ya. Mengajarkan anak untuk hemat energi, kemudian juga belajar tentang sumber alternatif energi listrik. Berikutnya nanti teman-teman akan disajikan gambar sesuai dengan gambar yang ada amati berdasarkan pernyataan yang keadaan jantungnya seperti apa lah intinya. Di situ teman-teman akan disajikan gambar. Nah, teman-teman lihat itu gambarnya itu jantungnya agak melembung gitu ya, bahasanya melembung. Nah, kita akan cek dulu sebelum kita bahas pilihan gandanya, kita akan cek. Nah, kalau kondisi seperti itu termasuk tekanan distol apa sistol gitu ya. Oke, ini penjelasannya teman-teman. Kalau sistol itu kempis seperti itu. Bagian ventrikelnya berkontraksi atau kempis mendorong gitu ya. Kalau sistol, otot jantung atau ventrikelnya kontraksi, darah mengalir ke aorta dan arteri menuju seluruh tubuh. Nah, pada kondisi normal itu tekanannya adalah 90 sampai 120. Ini tekanan atasnya gitu ya. Kemudian diastol gambarnya yang melembung itu diastol. Itu otot jantung relaksasi, darah mengalir menuju jantung ya. Darah yang keluar menuju aorta itu terhenti sejenak karena kan darah kembali ke jantung ya. Jadi
berhenti sejenak, kemudian berkontraksi lagi. Kemudian pada normal itu 60 sampai 80. Tekanannya maksudnya. Berarti tekanan maksimumnya ada ketika sistol itu tekanan maksimum, ketika distol itu tekanannya minimum. Itu ya teman-teman ya. Kita lihat opsinya. A. Jantung berada pada fase distol, benar. Jantung sedang relaksasi, benar. Tekanan ruang jantung menjadi paling rendah, benar. Maka jawaban opsi A ini sudah memenuhi. Kita tidak perlu baca B, C, D, E gitu ya. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang menghendaki untuk belajar e-book ya, belajar dari e-book karena mungkin waktu yang tidak memungkinkan untuk mempelajari yang ada di YouTube ya, yang terlalu banyak gitu ya. Jadi teman-teman bisa membeli e-book untuk seleksi akademik PGSD. Nah, semuanya ini disarikan dari FR Pretest PPG di tahun 2022 yang jumlah soalnya banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Ada sekitar 800 halaman gitu ya. Dan kami juga akan berikan bonus tryout-nya. Harganya hanya 50.000. Silakan teman-teman yang berminat menghubungi nomor yang ada di kontak ini gitu ya. Oke, mari kita saja mulai untuk pembelajaran kali ini. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.